Mohon izin, Prof belum gabung dokter. Mungkin nanti harus ada yang exit dulu nih. Iya, iya. Pas satu. Kayaknya aku di exit deh. Ya, oke, oke. Iya, iya, dokter. Ya, ya. Itu siapa ya? Assalamualaikum, Prof. Mohon izin, Prof. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya, Prof. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan para kolega. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi di acara pagi pendampingan dari UKK Neurologi AMNA FKUI RSCM. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bergabung dengan Prof. Irwan, guru kami, yang pada hari ini akan memberikan sendiri materi untuk pendampingan kita. Di mana pendampingan kita selalu kita fokuskan untuk dokter-dokter yang ada di daerah terpencil. Jadi kita selalu memberikan materi yang relatif lebih sederhana, namun bisa diaplikasikan di daerah-daerah. Nah, mungkin pada hari ini Prof akan memberikan tata laksana terbaru pada kejang. Silakan Prof, mungkin bisa share screen. Baik, terima kasih. Saya share screen. Kelihatan, no? Ya, sebentar lagi. Prof, ya, sama kelihatan Prof, silakan Prof. Recording in progress. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan tentang tata laksana kejang pada anak. Saya ingin membuat mudah aja ya. Jadi maksudnya ini saya akan coba mengajukan ini karena ini yang akan UKK Neurologi ajukan pada saat nanti kita membuat tata laksana untuk kasus-kasus kedaruratan pada masing-masing UKK. Baik, jadi ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah kita akan menentukan apakah kejang atau bukan kejang. Kemudian tata laksana pada pasien datang saat kejang. Dan kemudian tata laksana pada pasien yang datang dengan riwayat kejang. Jadi 3 pokok bahasan ini akan saya coba ajukan dalam beberapa menit ke depan. Jadi hampir sebagian besar kalau kita tahu baik dalam praktek klinik maupun Anda bertugas di GD, bahwa pasien yang datang ke hadapan kita hampir sebagian besar tidak dalam keadaan kejang. Oleh karenanya kita harus membedakan apakah dia kejang atau bukan kejang. Maka yang pertama adalah kita harus membedakan dari anamnesis saja. Caranya adalah
kita tanya onsetnya, apakah kalau dia serangannya itu tiba-tiba, dia sedang jalan tiba-tiba, atau sedang main tiba-tiba anak yang berhenti, atau ada gerakan yang berulang, nah maka kita curiga itu kejang. Sedangkan kalau bukan kejang, biasanya anak itu duduk dulu, bicara, kemudian lagi rebahan, kemudian baru ada bentuk serangannya. Dan kesadarannya umumnya terganggu pada yang kejang sifatnya umum, tapi kalau dia sifatnya umum pada yang bukan kejang biasanya tidak terganggu. Jadi kalau kita ajak bicara dia masih bisa. Gerakan ekstremitas ini kalau pada kejang biasanya sinkron, artinya beraturan. Sedangkan kalau gerakan yang bukan kejang adalah seperti orang mengamuk gitu ya. Jadi kita bisa bedakan itu. Kemudian cyanosis, pada kejang yang umum biasanya ada cyanosis. Kalau dia tidak ada cyanosis maka dia bukan kejang. Kalau dikatakan, dok, setiap serangan anak saya mukanya biru, nah itu kemungkinan dia kejang. Kemudian yang terpenting adalah gerakan abnormal bola mata. Kalau kejang itu, segera gerakannya dia bisa melihat ke satu arah, apakah dia ke atas. Kalau ke atas dia kita sebut kejang umum. Jangan kalau ke samping kiri atau samping kanan, pada saat ada serangan maka dia adalah gerakan yang sifatnya kejang vokal. Sedangkan kalau yang bukan kejang biasanya gerakan bola matanya biasa aja. Jadi kita selalu tanya, Bu, waktu serangan, apakah gerakan bola matanya ke satu arah atau tetap biasa saja? Kalau biasa saja maka dia bukan kejang. Dan kejang itu biasanya hanya beberapa detik, ya, paling lama 1 menit. Sedangkan kalau berapa menit, di atas 5 menit, maka kita harus berpikiran bahwa pasti bukan kejang. Kemudian kalau dia juga dapat dirangsang, biasanya bukan kejang. Ya, sedangkan nanti kalau ini membingungkan, apabila kita ragu-ragu ini kejang apa bukan kejang, karena kita sudah mencoba anamnesis tersebut, ternyata kita tidak yakin dia bukan kejang atau bukan, maka yang dianjurkan adalah kita observasi. Jadi kalau misalkan datang ke kita dalam praktek sehari-hari atau di poli, kita tidak yakin bahwa itu kejang atau tidak, maka lakukan observasi saja. Yang perlu disiapkan diazepam rektal. Artinya kalau dia sering berulang maka tolong berikan diazepam rektal. Dan kita harus mengajarkan bagaimana memberikan diazepam rektal yang baik pada pasien kita. Nah, obat-obatan yang penting dalam waktu menangani kejang adalah satu adalah diazepam rektal, diazepam IV, ya. Kedua adalah phenytoin IV, kemudian ketiga adalah phenobarbital IV, yang ketiga keempat adalah midazolam. Jadi ini adalah 4 obat yang harus Anda di IGD atau di puskesmas Anda. Ya. Jadi dengan demikian kita dapat menanganinya dengan baik. Apabila obat ini tidak tersedia, maka Anda harus mengajukannya kepada kepala dinas, bisa juga kepada kepala rumah sakit untuk menyatakan bahwa obat ini adalah yang harus disiapkan pada saat dia mengatasi anak dengan kejang. Diazepam rektal nanti kita cari memberikannya. Kalau IV pakai pemberiannya secara kurang lebih 2-5 menit. Kalau phenytoin itu dia harus sebaiknya diencerkan untuk pemasangan vena perifer, yaitu pengenceran dengan 10 mg phenytoin dengan 1 ml NaCl. Nah, kecepatan pemberiannya adalah 50 mg per menit. Jadi kalau kita punya pasien nanti 100 mg phenytoin, maka harus diencerkan dengan 10 ml NaCl, bisa diberikan dengan bolus juga. Sedangkan phenobarbital dapat diberikan langsung bolus, tapi kalau merasa terlalu kental karena dia agak pekat, bisa diencerkan dengan NaCl 1:1. Dan kalau dia itu memang sudah tidak mempan dengan phenobarbital dan phenytoin, maka harus diberikan midazolam. Yang midazolam itu diharapkan juga tersedia di rumah sakit atau instansi gawat darurat di rumah sakit Anda. Nah, ini ada cara masukkan diazepam rektal. Anaknya itu dimiringkan biasanya ada yang tengkurap, ada yang anaknya pantatnya menghadap kita, kemudian
ditutupnya dipatah ya, dipuntir ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngajarkan, ada ibu yang membuka diazepam itu dengan menggunting, jadi tajam gitu ya. Saya pernah mendapat pasien yang kalau memberikan diazepam rektal, berarti nggak diajarin sama dokternya, dikasih digunting, padahal itu sangat tajam. Kemudian setelah itu oleskan, sebagian dikeluarkan, isinya juga bisa juga dioleskan dengan vaselin, kemudian dimasukkan ke tuburnya dan langsung disemprotkan seluruhnya ya. Nah, seluruhnya. Kemudian kalau saya nganjurkan setelah disemprotkan jangan cepat-cepat ditarik ya. Biarkan dulu, kalau anak itu sudah mulai mengantuk baru ditarik. Karena kadang-kadang kalau kita tarik terlalu cepat, artinya diazepam, cairan diazepam yang masuk ke anusnya akan sama-sama keluar karena kita tidak melakukan penanganan dengan baik. Jadi kita tidak harus buru-buru menarik cup dari diazepam tersebut. Nah, ini adalah tata laksananya. Anjurannya adalah maksimal 2 kali dalam 1 hari ya. Dapat diberikan dengan interval 2-5 menit. Kali tidak cepat rektal, jangan 4-5 kali. Nah, ini sekarang kita mulai dengan tata laksana anak di IGD dengan datang saat kejang. Jadi saya beritahu, ini anak itu datang dengan kejang. Kalau dia di rumah kejang, maka kita anjurkan orang tuanya memberikan diazepam rektal. Kalau dia beratnya kurang dari 12 kg, diberikan yang 5 mg. Kalau di atas 12 kg, diberikan yang 10 mg. Nah, orang tua boleh memberikannya 2 kali. Kemudian pasien itu dibawa ke IGD dan masih kejang di hadapan kita. Kalau dia sudah terpasang infus intravena, maka kita bisa berikan diazepam intravena. Tapi apabila dia belum terpasang infus intravena, maka diberikanlah diazepam rektal 1 kali. Jadi dengan harapan dia kejangnya berhenti. Nah, ini tata laksana kejang di sini adalah kalau panahnya ke bawah itu artinya kejangnya tidak berhenti. Jadi ternyata setelah diberikan diazepam rektal dan diazepam intravena kejangnya tidak berhenti juga, maka anjurannya ada diberikan phenytoin atau phenobarbital 20 mg. Ini tidak berhenti. Kalau dia dengan 20 mg phenytoin atau phenobarbital dia tidak berhenti, maka diberikan pula penggantinya. Itu adalah, kalau tadi kita berikan phenytoin 20 mg belum berhenti, kita berikan phenobarbital 20 mg. Kalau dia belum berhenti pula, maka diberikan midazolam. Midazolam diberikan dengan diberikan bolus lebih dahulu dan kemudian di drip. Nah, kalau kita lihat di algoritma ini, maka ada panah yang ke samping. Jadi kalau kita sudah memberikan phenobarbital atau phenytoin, ternyata dia berhenti kejangnya, jadi kita nanti akan memberikan rumatan. Rumatannya diberikan 12 jam kemudian. Dengan dosisnya adalah 5-10 mg per kilogram berat badan. Jadi 5-10 mg kilogram berat badan itu apabila kejang berhenti, maka diberikan tambahan 5-10 mg. Langsung kalau dia kejang diberikan tambahan. Tapi kalau dia tidak berhenti, kalau sudah diberikan phenytoin tidak berhenti, maka langsung dengan dosis 20 mg, maka dia langsung diubah menjadi, kalau tadinya diberikan phenytoin, diubah menjadi phenobarbital yang 20 mg. Ya, jadi, nah kapan kita beri phenytoin atau phenobarbital? Kalau dua-duanya ada, kita bisa memilih. Kalau pasien itu kita tahu kejang demam, pilihannya adalah phenobarbital. Kalau pasiennya itu epilepsi, pilihannya bisa phenytoin. Kalau dia tumor, kita curiga tumor pasiennya, maka itu pilihannya adalah phenytoin. Setelah itu phenobarbital sama dia phenytoin dan phenobarbital tidak berhenti kejangnya, memberikan midazolam. Nah, midazolam diberikan
secara bolus, kemudian dilakukan titrasi tiap 30 menit ya, 15 sampai 30 menit dinaikkan 10 sampai 15 miligram per kilogram 0, ini ada dosisnya, nanti dinaikkan sampai dia berhenti. Nah, kalau dia berhenti, maka biasanya rhumatan phenytoin dan phenobarbital tetap diberikan. Kemudian kalau pasien sudah kita lihat sudah 6 jam tidak kejang lagi, maka anjurannya adalah midazolamnya diturunkan perlahan-lahan. Sedangkan phenytoin dan phenobarbitalnya tetap diberikan. Ya. Nanti terakhir adalah kita menggunakan 2 obat rhumatan, phenytoin dan phenobarbital. Maka itu yang akan dipergunakan selama perawatan sampai pasien itu pulang. Kemudian lagi nanti baru saat berobat di poliklinik, phenobarbital atau phenytoin itu bisa dihentikan dan digantikan dengan obat-obat yang peroral. Sekarang kadang-kadang pasien datang riwayat kejang di rumah. Jadi pasien itu datang ke IGD kita tidak saat kejang, tapi punya riwayat kejang di rumah. Maka yang penting adalah pengertian impending status epilepticus. Ini adalah keadaan di mana akan menjadi status epilepticus kalau dia kejang umumnya berlangsung lebih dari 5 menit, berlangsung kejang vokal berlangsung lebih dari 15 menit, kejangnya berulang tanpa punya kesadaran, atau kejangnya berulang lebih dari 2 kali. 2 kali atau lebih. Jadi kalau sudah 2 kali, maka anjurannya adalah bahwa kita akan menghadapi kasus yang akan cenderung menjadi status epileptikus. Artinya kita tidak bisa menunggu, oh nanti aja Bu, kita tunggu dia berulang atau tidak. Maka pada keadaan ini maka dia harus diberikan obat-obat yang sifatnya long acting. Jadi tidak sifatnya jangka pendek. Bukan diberikan dia spam, tapi diberikan phenobarbital atau phenytoin. Ya. Nah, ini hasil penelitian kami phenobarbital intravena. Jadi ada kita pada 100 pasien dengan kejang, kemudian lagi setelah diagnosis dapat 100 pasien, dan semua pasien yang datang ke IGD itu kita berikan dia spam phenobarbital intravena. Kenapa pilihannya phenobarbital? Karena phenobarbital itu mudah langsung diberikan. Beda-beda dengan phenytoin, harus diajarkan dulu, pemberiannya lebih lama. Maka itu kadang-kadang malah ada yang memerlukan biuret, karena dianjurkan juga pemberian phenytoin itu secara drip 50 ml NaCl dengan phenytoin kemudian diberikan drip ya, tepatnya. Nah, ini diberikan phenobarbital. Jadi semua pasien datang apapun penyebabnya diberikan phenobarbital. Kalau pasien ternyata setelah diberikan 10 mg yang berulang ternyata hanya 23 pasien. Jadi hampir 77% pasien itu dia tidak berulang. Nah, kalau berulang maka baru diberikan phenobarbital 5 mg per kilogram berat badan. Setelah itu kita amati lagi ternyata tidak berulang. Jadi ini pengamatan pasien yang diberikan phenobarbital intravena, kemudian diamati selama 2 hari, ternyata pada pemberian phenobarbital 10 mg tidak menimbulkan kejang yang berulang. Jadi oleh karena itu, apabila pasien datang ke IGD, Anda takut karena kita mengharapkan dia datang ke IGD tidak berulang, maka diberikan phenobarbital intravena 10 mg, nanti dilihat. Kalau dia berulang, diberikan 5 mg. Kalau tidak berulang, maka tidak diberikan phenobarbital rhumatan. Nah, jadi phenobarbital rhumatan itu akan diberikan apabila dia berulang. Dan itu ternyata menurunkan kemungkinan dia berulang. Baik, jadi secara simpulannya bahwa pasien yang datang ke IGD itu harus dicegah agar kejang tidak berulang. Jadi kalau pasien datang ke IGD, jangan kita bilang, Bu, tunggu dulu Bu,
Nanti kita lihat dia berulang atau tidak. Tidak, kalau anjuran saya adalah Anda berikan obat-obatan, paling tidak Anda harus, karena pasien itu setelah diberikan obat supaya tidak berulang, kemudian Anda pasang cairan intravena, oleh karena kita takut berulang. Dan yang terpenting adalah mencari etiologinya. Kalau dia demam, apakah disebabkan oleh bakteri atau virus, yang itu mesti ditata laksana. Karena infeksi yang disebabkan bakteri itu memang akan memicu kejang. Kemudian apabila ada yang lain-lainnya sesuai dengan indikasi. Apabila itu anaknya ada diare, ada muntah, bolehlah kita periksa elektrolit. Tapi kalau anaknya tidak ada gangguan yang kemungkinan menyebabkan gangguan elektrolit, tidak usah diperiksa elektrolitnya. Baik, ini saya mau tanya, ini kejang bukan ya? Silakan di chat tulis kejang apa bukan. Nanti Dokter Novi tolong ya. Iya, Lihat berapa yang bilang kejang, berapa yang bilang bukan kejang, saya mau tahu. Silakan rekan-rekan bisa menulis di kolom chat apakah kejadian anak ini barusan kejang atau bukan. Baru ada satu orang, saya tunggu lagi mungkin 10 menit. Secara garis besar yang menjawab kejang mungkin ada 90% ya, Bro. Jawabnya apa? Yang jawab kejang mungkin ada 95% ya sekarang. Tambah naik terus. Yang lain nggak jawab. Yang saya ada yang jawab bukan kejang, menurut saya bukan kejang. Sebentar. Untuk lagi, mungkin silakan kalau ada yang mau ngetik lagi, masih kita tunggu mungkin 1 menit. Ada sekarang yang menjawab bukan kejang ada bertambah dok, jadi mungkin yang jawab kejang ada 20, yang nggak jawab kejang ada 5. Yang menjawab bukan kejang ada 5, tambah lagi misalnya. Ya kurang lebih 1 banding 3, bro. Lebih banyak yang jawab kejang daripada bukan kejang, bro. Kalau sekarang yang jawab bukan kejang naik lagi. Ya Prof, jadi tetap sebagian besar masih jawabnya Prof, sebentar. Prof terlempar, ya. Kita tunggu sebentar ya. Ya silakan teman-teman jawab. Kita tunggu. Ya karena kita tunggu Prof kembali. Jadi saya akan ini nanti kita diskusikan siapa yang bisa keluar sebentar. Jadi, moderator ini.
Iya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Maaf, tiba-tiba kelempar. Ya, baik. Jadi banyakan mana tadi, Nov? Banyakan yang jawab kejang, Prof. Tapi jumlahnya mungkin 60-40 perbandingannya. Ya, jadi yang jelas tadi bukan kejang. Karena satu kan dia tidak satu arah, ke kiri ke kanan. Satu kedua nggak ada lah orang kejang habis kejang dia ketawa. Jadi itu aja. Jadi tolong hati, sudah kita membedakan kejang sama kejang ternyata susah juga ya. Ternyata dari semua yang menjawab banyak yang menjawab kejang, padahal itu jelas bukan kejang. Baik, Dokter Novi, silakan untuk kita diskusi. Oke, terima kasih Prof atas presentasinya dan videonya. Mungkin ini terutama untuk rekan-rekan yang di daerah ya. Saya yakin memang kalau di daerah pasti lebih susah, terutama akses terhadap sumber daya obat ya sama alat penunjang. Mungkin sekiranya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung present, silakan. Kemudian untuk mungkin sebelum teman-teman ada yang tanya, saya juga mau tanya, Prof. Kalau di Indonesia itu sudah nggak mungkin masuk kayak leras spam gitu ya, Prof. Ya, itu aja. Saya berpikiran bahwa kalau yang murah-murah aja itu nggak bisa itu. Itu dia. Jadi tolong di daerah ini, tolong paling tidak itu dulu lah. Tadi dia sebab rektal, kemudian sebab IV, kemudian lagi fenobarbital dan phenytoin, nah baru midazolam. Nah, sedangkan yang lain-lain saya tidak terlalu tertarik gitu. Jadi menurut saya karena sebetulnya dengan phenytoin dengan dia fenobarbital itu hampir 90% pasien kita kejangnya akan teratasi sebetulnya. Itu aja. Ya, terus Prof. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau resen atau chat silakan. Saya juga akan tanya, Prof. Ya. Jadi ini kan pasti pertanyaan yang sering didapat di daerah. Kan sering kali diazepam rektal tuh nggak ada di daerah, Prof. Misalnya kayak di Papua itu nggak ada namanya diazepam rektal. Nah, pasti pertanyaan gini, apakah boleh diazepam yang IV itu dimasukkan ke rektal? Boleh. Boleh ya, Prof. Berarti jadi kita masukkan pakai spet 1 cc gitu nggak apa ya, Prof? Boleh. Dia spam P, Anda sedot aja dengan speed, kemudian jarumnya kalian lepas, kemudian karena hasilnya juga boleh gitu. Kalau nggak salah dulu Pras juga, Dokter Pras pernah penelitian demikian ya? Iya, Dokter Pras itu pakai apa? Midazolam dari hidung intranasal. Itu ya, iya. Iya, midazolam intranasal. Kalau saya sendiri kalau ada di IGD ada midazolam bisa dari hidung atau juga bisa aja langsung IM ya, midazolam IM juga bisa sebetulnya. Iya, Prof. Ini kebetulan Dokter Denny tanya, Prof. Jadi pertanyaannya sudah dijawab sama Prof, tapi saya bacakan aja. Prof, izin pasien-pasien anak yang besar dan remaja agak terbentur masalah etis untuk pemberian diazepam rektal. Apakah kemungkinan bisa masukkan midazolam bukal atau nasal masuk ke Indonesia? Ataukah bisa menggunakan midazolam yang IV itu dimasukkan bukal atau bukal, Prof? Nih, aturan, Prof. Ya, jadi midazolam itu kalau midazolam bukal bisa juga menggunakan midazolam IV. Ya, saya sendiri kalau pernah menggunakan di GD itu menggunakan midazolam, tapi saya diam aja gitu ya, karena membuka mulut seorang anak yang kejang juga susah juga ya. Jadi IM aja, tidak apa-apa. Iya, Prof. Jadi emang kalau dalam keadaan kegawatan daruratan lebih gampang justru kita suntik IM ya, Prof. Daripada buka mulutnya, ya. Betul. Jadi, mungkin Dokter Retna ini mau bertanya, Dok? Mungkin Dokter Retna atau Mbak Ismi? Selamat pagi, Prof. Izin bertanya, Prof. Ini pertanyaan ujian ini berarti. Enggak. Begini, Prof. Mungkin saya menanyakan dari segi teknis pemberian fenobarbital, Prof. Kita sering mengatakan bahwa fenobarbital itu boleh kita berikan secara bolus, Prof. Nah, ini bolusnya ini, mohon maaf, Prof, bolusnya ini untuk fenobarbital itu berapa lama ya, Prof? Terkadang gini, Prof, kalau anak besar itu perhitungannya mungkin dia dapat sekitar 800 mg fenobarbital. Kalau kita lihat peraturannya, Prof, ini bisa diberikan
10 sampai 20 miligram dalam waktu 1 menit, Prof. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita ambil dosis yang 20 miligram, Prof, berarti dia harus habis dalam waktu 40 menit, Prof. Nah, ini gimana ya, Prof, ya, mensiasatinya? Kalau memang benar, ini memang kita harus berikan bolus, Prof. Kalau hitung-hitungannya itu pasti harus lebih dari 30 menit kita berikan, Prof. Gimana, Prof? Izin, Prof. Ya, jadi sebetulnya bolus itu juga bisa diberikan 50 mg per menit ya. Saya pernah satu orang, kebetulan anak pejabat, masuk kencana, kemudian saya bilang itu beratnya kurang lebih maksimal kan 1000 mg. Iya, Ya, Prof. 1000 mg dia. Maka saya bilang berikanlah 50 mg per menit. Harusnya memang 20 menit kan? Iya, Prof. Nah, ini perawatnya ini terlalu cepat memberikannya. Anaknya apnu, Oh. apnu ya. Nah, tapi waktu dilaporkan apnu, ya udah kalau apnu itu kasih oksigen, kemudian lakukan berikan sungkupkan alat napas, kemudian nanti lama-lama juga dia napas kembali sih, ya kembali. Cuman ya kalau terlalu cepat pemberian diazepam atau fenobarbital IV itu bisa menyebabkan apnu dia. Pengalaman anaknya sekjen lagi. Jadi izin, Prof, kita harus tetap mengikuti prosedur ya, Prof, ya. Tidak bisa memberikan bolus secepatnya atau bolus pelan saja dalam waktu 5 menit harus habis, tapi harus disesuaikan juga dengan isi dosis yang sudah kita berikan ya, Prof, ya. Jadi kita bisa memberikan secara drip bisa ya, Prof, ya? Ya, tapi memang anjurannya drip ya. Tapi saya selama ini saya kalau dikonsulkan dari IGD gini, saya di rumah sakit swasta selalu memberikannya ke dokter ya IGD-nya. Anda berikan aja misalkan 50 100 miligram kan diencerkan phenytoin misalnya diencerkan dengan 10 ml NaCl. Anda ambil aja, udah diencerkan, kemudian ambil masukannya pelan-pelan begitu, 50 menit. Jadi saya sendiri tidak suka menggunakan yang di drip 50, karena perhitungan saya kalau 50 ml kita mau habisin cepatnya, itu tetap aja itu waktunya lama gitu ya. Bolus pelan-pelan aja dengan menggunakan speed 2 cc pelan-pelan gitu ya. Itu biasanya dikerjakan. Tenang aja, yang penting Anda sudah memberi sudah memberikan bolusnya, kemudian dikasih oksigen, pasti berhenti nanti. Jadi kalau saya buka dengan terus terang aja, saya selama ini nggak pernah ngerjakan dengan 50 ml di drip cepet-cepet gitu ya. Bikin nya juga susah, kemudian lagi kalau ada dripnya ada, kalau nggak ada di tempat terbatas gitu. Jadi saya biasanya belikan saja dengan kecepatan phenytoin itu 50 mg per menit gitu. Jadi memang pelan-pelan. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Dokter Novi. Ya, makasih Dr. Ismi atas pertanyaannya. Ini berikutnya dari Dr. Lasmauli. Dr. Lasmauli dari Fakpak ini. Silakan Dr. Lasmauli untuk bicara. Saya buka ya mungkin. Dr. Lasmauli. Ini dari Fakpak nih, Prof. Sebentar, Prof. Ya. Saya minta untuk bicara aja. Dr. Lasmauli, silakan. Nggak bisa. Mungkin internetnya ini ya. Ya, mungkin lagi menunggu Dr. Lasmauli, silakan. Ya, terima kasih Dr. Novi. Izin bertanya, Prof. Tadi di slide yang Prof sampaikan, jadi kalau ada pasien riwayat kejang, kemudian datang ke UGD, sebaiknya jangan tunggu kejang lagi, langsung diberikan injeksi fenobarbital 10 mg ya, Prof. Ya. Apakah ada faktor risiko, maksudnya anaknya datang dalam kondisi baik, Prof? Ya bisa aja dia datang baik, kita anaknya kejang di rumah kan, orang tuanya pasti kan takut kan membawa pasien anak itu ke IGD dulu dengan riwayat pernah kejang tadi di rumah 15 menit yang lalu. Nah, kalau saya sendiri prinsipnya adalah berikanlah tata laksana dengan baik gitu ya. Jadi tidak menunggu dia kejang berulang gitu ya. Karena tujuannya kan dia datang kejang,
membawa anaknya untuk ditangani dengan baik. Satu. Kedua adalah kalau pasien datang ke IGD dengan kejang, riwayat kejang, maka kita harus cari etiologinya kan. Apabila demam atau infeksi, jadi kita mesti mengambil darah. Nah, pada waktu mengambil darah biasanya dipasang IV line, kemudian lagi diambil darahnya, kemudian dipasanglah IV line gitu ya. Kalau menurut saya, jadi jangan dibiarkan dia nanti aja tunggu kejang. Nanti kalau tunggu kejang kita kerepotan sendiri dia, ya. Karena kejang berulang itu dia akan kejang merangsang kejang ya. Seizure get seizure gitu ya. Jadi yang kita harus hindari itu sebetulnya. Apalagi kalau dia punya faktor risiko. Contohnya pasien datang nih, pasien epilepsi, dia datang ke kita digede dengan kejang di rumah. Masa kita tunggu dia kejang lagi kan? Pasti dia sebentar lagi akan kejang lagi. Oleh karena kita itu harus mencari faktor risiko yang menyebabkan kenapa dia kejang. Jadi pertama kali tata laksana kejangnya ada, kemudian lagi dan kemudian diberikan cairan intravena ya. Sehingga apabila kejang berulang juga kita dapat tata laksana dan terutama etiologi. Etiologi yang sering adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri itu kan harus dicari dengan mengambil darah, melakukan pemeriksaan darah seperti ya. Itu. Baik, Prof. Berarti walaupun kondisinya baik tetap diberikan ya, Prof? Ya, kan. Ya, baik. Ya, baik. Dan orang senang kalau dia itu nggak berulang lagi. Dan kita lihat nanti, Bu, oh penyebabnya ternyata ini demamnya karena virus, Bu. Nah, kalau virus kita harus hati-hati. Apakah dia virus itu virus demam berdarah atau tidak. Makanya kita mesti observasi 2-3 hari begitu ya. Kemudian kalau dia itu bakteri, ya kita terpaksa memberikan antibiotik ya. Karena kalau kita tidak memberikan antibiotik, dia memang ada infeksi bakteri, maka dia akan merangsang kejangnya berulang. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Dr. Rasmoli atas pertanyaannya. Untuk di chat ada pertanyaan dari Unhas, tapi ini pertanyaan intinya sama dengan Dr. Rasmoli. Jadi kan seperti Prof bilang kan pasien sebagian besar ada KKD dalam kondisi tidak kejang. Jadi kejangnya hanya berdasarkan penjelasan orang tua. Kadang-kadang kan penjelasan orang tua bisa nggak benar, Prof. Jadi bagaimana cara membedakan secara subjektif dari keterangan orang tua ini dia kejang apa enggak? Apalagi di daerah mungkin orang tua nggak sempat memvideokan ya, Prof. Kalau seperti itu bagaimana, Prof? Atau Prof? Nah, jadi pertama kali karena pasien itu datang ke IGD untuk minta pertolongan kita, kalau anjuran saya, anggaplah sementara itu dianggap dengan kejang. Jadi kita berikan tata laksana ya. Tadi sudah saya beritahukan tata laksananya. Setelah itu baru Anda lakukan anamnesis, apakah memang betul-betul dia kejang atau bukan kejang begitu. Karena untuk tata laksana selanjutnya menentukan kan. Itu aja. Oke, matur Prof. Yang pertanyaan berikutnya nih dari Dr. Rika Fauzia. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Jika ada pasien balita dengan riwayat kejang demam berulang atau kejang tanpa demam, jadi agak berbeda nih. Satunya riwayat kejang demam, tapi ada kejang tanpa demam. Dengan posisi kejang ke IGD Puskesmas, apakah perlu diberikan diazepam? Terutama apabila di puskesmasnya tersedia phenytoin dan phenobarbital. Tidak tersedia ya. Jadi kalau pasien itu pemberian diazepam ya, diazepam perektal itu atau intravena itu diberikan kalau dia kejang di hadapan kita. Kalau dia tidak kejang, adanya riwayat kejang, kita tidak perlu memberikan diazepam intravena gitu ya. Yang perlu adalah mencegah dia berulang dengan memberikan obat-obat anti kejang yang long acting, phenytoin ataupun phenobarbital. Itu dia. Oke, betul Prof. Kemudian dari Dr. Immanuel Farfar, Prof, di daerah kan phenobarbital sulit didapatkan. Untuk yang sesuai penelitian tadi yang phenobarbital 10 mg, apakah boleh diganti phenytoin? Terima kasih, Prof. Boleh. Jadi boleh, Prof. Jadi kalau nggak ada phenobarbital, ganti phenytoin boleh. Berikutnya dari Dr. Suci Bahar, izin bertanya, Prof, terkait pengenceran dan kecepatan pemberian phenytoin dan phenobarbital pada anak. Tadi apa bisa diulang, Prof? Mungkin sudah diulang bagaimana cara pengenceran phenytoin dan phenobarbital. Kemudian
apabila anaknya kejangnya sudah terkontrol dengan phenytoin atau phenobarbital, apakah obat oralnya tetap diberikan? Deh, materan bro. Ya, jadi kalau nomor satu adalah pemberian phenobarbital, phenytoin secara intravena ya. Phenytoin itu harus diencerkan lebih dahulu, karena kalau diberikan phenytoin intravena perifer, maka dia akan memecahkan pembuluh darah perifer. Ya. Saya sudah pernah dituntut oleh karena pemberian vena perifer, phenytoin perifer itu ya. Jadi harus diencerkan. Encerkannya adalah bisa dengan 50 ml NaCl, kemudian dimasukkan phenytoinnya, kemudian di drip secepatnya. Atau juga bisa dengan pengenceran 10 mg phenytoin diencerkan dengan 1 ml NaCl. Anda lihat aja di tabung itu kan, kalau Anda ambil, contohnya Anda pakai speed 3 cc gitu ya, speed 3 cc, kalau kita ambil sekian berapa, kemudian kita campur dengan berapa, misalkan untuk 3 cc, artinya 3 cc NaCl itu kita bisa menggunakan 30 mg phenytoin intravena ya. Nanti baru setelah diencerkan itu, kemudian diberikan, dimasukkan secara bolus perlahan-lahan dengan kecepatan 50 mg per menit begitu. Itu juga aman, langsung aja ya. Kalau phenobarbital boleh diberikan IV, tapi kadang-kadang karena dia agak sedikit pekat, boleh diencerkan dengan NaCl 1:1 gitu. Artinya kalau 100 mg phenobarbital itu kan sebetulnya pada satu ampul ada diisi 2 ml ya. Kalau Anda mengencerkan jadi 4 ml juga boleh gitu ya. Tapi biasanya diberikan secara langsung intravena juga tidak masalah begitu. Nah, kemudian anjuran saya adalah kalau dia sudah tidak kejang lagi, berikanlah 1-2 hari ke depan. Kalau 2 hari dia tidak kejang, boleh Anda gantikan oral gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah langsung diganti oral dulu gitu. Jadi demikian. Betul Prof. Kemudian saya lanjutkan ya Prof, ada pertanyaan dari Dr. Latih Kumalasari. Untuk pasien dengan epilepsi Prof, jadi pasiennya sudah memperoleh asam valproat, cuman kebetulan dia kejang berulang dan dibawa sama orang tuanya ke IGD. Nah, saat di IGD apakah tidak terlaksana sesuai Prof, ataukah valproatnya dilanjutkan, ataukah valproatnya harus ditunda terus masuk pengobatannya seperti Prof tadi? Ya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau seandainya pasien itu epilepsi, yang dia datang dengan riwayat kejang, maka kita memberikan obat phenobarbital atau phenytoin intravena, satu. Kedua, kemudian kita lihat obat-obatan yang diminum selama ini, obat anti epilepsinya ini, mana yang bisa kita naikkan gitu. Jadi Anda harus naikkan juga obat anti epilepsinya, dengan harapan nantinya pada waktu selama perawatan, phenobarbital atau phenytoinnya bisa kita stop, sedangkan dosis dari asam valproat atau levetiracetamnya itu sudah lebih tinggi daripada ini. Nah, ini buat teman-teman, kalau tata laksana epilepsi sekarang kan Anda harus lihat apabila pasien kita itu epilepsi, kemudian faktor risikonya itu banyak untuk tidak diintractable, contohnya perkembangannya terlambat, CT scan atau akhirnya ada kelainan, kemudian kemampuan bicara tidak ada, ini spastis, maka dia kemungkinan kan intractable. Maka Anda naikkan secepatnya obat-obatan yang Anda. Jadi naikkan juga jangan pelan-pelan. Kalau tadinya baru 10, langsung naikkan 30 aja. Ya. Dan itu lebih baik daripada kita naikkan sedikit-sedikit, ternyata nanti kejangnya akan berulang. Demikian. Ya, betul Prof. Mungkin habis ini kita batasi ya pertanyaan terakhir. Masih ada 2 pertanyaan. Saya baca dari Dr. Rince. Mohon izin bertanya Prof. Untuk anak usia 17 tahun, datang dengan kejang pertama kali, kejangnya 5-10 menit dengan demam tinggi 3 hari. Setelah kejang tapi anak sadar, ada riwayat muntah mencret memang dengan hasil lab CRP-nya di atas 100, tapi elektrolit dan GTS normal. Tidak ada rangsang meningial dan tidak ada refleks patologis. Apakah untuk anak 17 tahun ini bisa kita diagnosis kejang demam plus, Prof?
Dan apakah untuk kejang demam plus harus ada riwayat kejang demam sebelumnya? Terima kasih, Prof. Jadi kalau kejang demam plus itu dia harus ada riwayat kejang demam sebelumnya. Jadi pasien yang punya riwayat kejang demam, kemudian setelah umur 5 tahun dia masih tetap kejang demam gitu ya. Nah pada saat itu sebetulnya kalau kejang demam plus Anda bisa mencoba menggunakan obat asam valproat ya, karena asam valproat itu mencegah kejang yang disebabkan oleh demam gitu. Ya jadi harus ada riwayatnya dulu ya, riwayat memang dia kejang demam. Jadi tidak bisa dia sekarang ini umurnya 15 tahun, kemudian kejang, disertai demam, dan ketahuan semuanya normal, jadi kita bilang kejang demam. Bukan. Dia kejang yang disebabkan oleh infeksi virus misalkan. Nanti kita cari sebabnya apa. Apa dia encephalitis, apa dia meningitis, atau yang lain. Demikian. Ya, matur Prof. Ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Johan Gautama. Mohon izin bertanya, Prof, bila pasien epilepsi yang ya pertanyaan mirip dengan tadi kan, Prof ya. Jadi sudah epilepsi dengan asam valproat, kemudian dia datang di loading fenobarbital. Yang ditanyakan terus apakah pasien tetap masuk fenobarbital maintenance, apa cukup dengan asam valproatnya saja. Nah, setelah apabila ternyata anaknya dikasih maintenance fenobarbital tapi masih kejang, apakah tetap fenobarbitalnya lanjut terus dengan asam valproatnya, apakah perlu ada evaluasi ulang? Aturan, Prof. Ya, jadi kalau pasien epilepsi kemudian kita tahu bahwa di itu sekarang datang kita kejang, maka kita berikan fenobarbital IV. Ya, jadi yang kita kerjakan adalah fenobarbital IV-nya diberikan aja dulu dengan maintenance karena dia punya faktor risiko untuk berulang begitu. Ya, dilanjutkan beberapa hari dengan maintenance-nya, dan kemudian asam valproatnya sebagai obat anti epilepsinya kita naikkan dosisnya. Bisa ke dosis maksimal 30 mg per kilogram berat badan atau hanya 20, nanti itu judgment klinik daripada Anda sekalian. Demikian. Tapi yang jelas karena dia pasien epilepsi, dia punya obat-obat yang diminum secara oral, maka obat-obat yang diminum secara oral itu harus dinaikkan dosisnya. Jangan kita biarkan aja, karena fenobarbital atau feneton yang kita berikan itu hanya kita berikan selama dia perawatan begitu ya. Nah, apabila kita tidak yakin juga boleh diberikan juga nanti oral, diteruskan dulu dia sampai dia datang ke poliklinik dan kita yakin bahwa dia itu tidak berulang, maka fenobarbital atau fenitoinnya kita turunkan atau kita stop. Ya, kita tidak melakukan tapering off karena itu hanya dilakukan beberapa hari. Demikian, Dr. Prof. Ya, Prof. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Dari Unhas. Apabila rumah sakitnya kebetulan alhamdulillah punya fenitoin dan fenobarbital, mana dulu Prof yang diberikan? Apakah bebas atau mungkin seperti Prof tadi ada tergantung penyakit tertentu? Atau Prof? Ya, jadi kalau kita ada 2 fenobarbital dan fenitoin, satu mana yang mesti dipilih? Pertama kita bisa lihat kasus per kasus, apakah dia kalau dia kejang demam pilihannya fenobarbital, kalau epilepsi bisa fenobarbital dan fenitoin, kalau dia disebabkan oleh tumor maka biasanya dianjurannya adalah fenitoin. Demikian ya. Jadi terserah Anda mana yang itu yang Anda bisa berikan. Jadi kalau dia itu sudah terkontrol, maka anjurannya adalah diberikan aja oral. Nanti pada waktu di poliklinik baru salah satu obat itu di stop gitu ya. Ya. Maturan, Prof. Ya, alhamdulillah, jadi pertanyaan terakhir, Prof. Jadi mungkin Prof ada pesan terakhir mungkin, Prof? Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau Anda di daerah lagi bahwa Anda obat-obat yang disebut tadi saya diazepam rektal, diazepam intravena, kemudian fenitoin, kemudian fenobarbital, intravena dan midazolam intravena tidak ada, Anda harus lapor ke kepala dinas, minta ya. Jangan sampai nanti anak gubernur datang ke Anda, kemudian obatnya tidak ada, dia kejang, Anda tidak tangani, Anda akan dituntut
pasti dituntut. Nah, kalau tuntut tidak ada yang bisa bantu Anda. Karena sekarang ini kan zamannya orang nuntut menuntut nih ya. Jadi kita mau bekerja secara baik maka kasih tahu Pak Dinasnya. Kalau perlu bilang, Pak, nanti kalau nggak ada obat ini, kalau anak Bapak datang kejang, saya nggak tanggung jawab, Pak. Saya nggak bisa nangani dengan baik gitu ya. Nah, itu yang paling penting itu. Ya, supaya, karena kedaruratan itu adalah tugas dari seorang dokter untuk mempersiapkan alatnya, melakukan persiapan obat-obatnya ya. Jadi kalau dia tata laksananya tidak betul dan tidak sesuai anjuran dan Anda kemudian menghadapi cacatan atau menghadapi kejang yang lama dan orang tua yang menuntut, Anda pasti kalah gitu. Jadi bekerjalah sesuai dengan profesi kita semaksimal mungkin. Ya. Kita berharap bahwa kita juga bekerja untuk tujuan baik menolong orang-orang sekitar kita. Mungkin itu saja. Matur sangat Prof. Matur atas presentasinya dan partisipasi dari rekan-rekan yang sudah bertanya baik melalui angkat tangan ataupun dari chat. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah belajar mengenai tata laksana kejang yang insya Allah juga berguna untuk teman-teman di daerah. Mungkin sekiranya berikutnya apabila teman-teman di daerah ada yang punya kasus atau yang tidak ditanyakan supaya kita bisa ajukan ya bisa, jadi bisa menghubungi kami di sini. Jadi kita bisa melakukan presentasi di minggu kesempatan berikutnya yang sesuai dengan keperluan teman-teman yang ada di daerah. Sekiranya tidak ada tambahan, mungkin acara hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Novi. Assalamualaikum. Teman-teman, Prof. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Ya, Prof. Recording stopped.